Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update ya terkait dengan perkembangan kasus dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Sekarang kita akan lihat adalah bagian video yang menurut aku adalah salah satu faktor untuk menentukan di tengah banyaknya sekali pro kontra terhadap kasus ini. Memang ada yang pro dengan penyidik yang meyakini tidak ada unsur pidana, tapi tidak sedikit di antara kita yang masih yakin bahwa wah ini jelas Anjas ada unsur pidananya. Termasuk aku pribadi pun masih sangat meyakini ini sepertinya ada unsur kesengajaan, ada sosok di luar sana yang membuat seolah-olah ini tidak ada keterlibatan orang lain. Salah satunya, misalnya ini teman-teman, adalah video yang dikompilasikan dari TV One ya. Ini momentum dari almarhum Arya Daru itu keluar dari kantornya, dari rumahnya, dari kos-kosannya tepatnya, menyapa dulu adalah Siswanto, penjaga kos, kemudian ke kantor, kemudian belanja, makan-makan, ketemu sama dua temannya, terus juga menyapa kasir yang penuh dengan keramat tamahan. Nah, ada poin apa yang menarik di sini sebagai salah satu petunjuk menurut aku ya, agar penyidik juga bisa lebih terbuka melihat ini, tidak hanya berdasarkan data-data yang sifatnya kasat mata. Ada hal-hal yang memang dari pemikiran sebenarnya. Ini salah satu videonya teman-teman. Nah ini kan almarhum ya, menyapa Pak Siswanto, saling menyapa pagi-pagi tersebut. Nah ini tiba-tiba kan sudah sampai di kantor, almarhum termasuk yang datang pertama kali ya pagi hari itu. Kemudian disusul, nah ini pada saat di Mall Grand Indonesia bareng sama dua rekannya, ada Farah dan Dion di sana. Nah ini adalah momentum pada saat Dion dan juga almarhum ya menemui Farah untuk makan. Dan ini adalah di kasir setelah selesai belanja, dia sempat ngobrol bercanda ala kadarnya dengan kasirnya. Nah, poinnya adalah dari video singkat ini, apakah kalian melihat indikasi dia adalah sudah tidak semangat hidup? Memang betul. Kita nggak bisa ngejudge Anjas seseorang itu hatinya seperti apa hanya dari faktor luarnya. Betul, memang tidak bisa. Tetapi dengan banyaknya rangkaian bahwa Arya Daru tidak ada hal yang ngebuatnya sedang drop hidupnya, lantas apa gitu ya, tim dari orang yang yakin ini adalah dia ingin pergi dari dunia ini, misalnya dari keterangannya Farah ya, salah satu saksi yang juga rekan PNS, yang dalam BAP-nya atau berita acara pemeriksaan mengatakan bahwa Daru memang beberapa kali curhat, pengen mengakhiri diri sendiri. Dengan misalnya ada momentum katanya melihat koleganya berpulang, seharusnya saya aja gitu. Terus ada kejadian yang dari gedung tinggi di Jakarta, saya juga pengen deh seperti itu. Terus juga di alasannya, saya sudah mendapatkan semua katanya. Saya sudah jadi diplomat, saya sudah pergi ke banyak negara, kayaknya saya udah nggak ada apa-apa lagi. Menurut aku sangat aneh statement tersebut, apalagi Arya Daru adalah family man ya. Dia itu kan juga punya orang tua. Orang tuanya sangatlah lovable lah, loving family gitu. Karena dia anak tunggal, walaupun dia memang anak tunggal, tapi dia punya karakteristik yang juga cukup kuat ya. Dia SMA-nya pun juga sempat ikut ayahnya pergi ke luar negeri, ke Kanada kalau nggak salah. Ayahnya beasiswa, dia adalah menjalankan sekolah di sana. Bahkan untuk menjadi seorang diplomat itu perjuangannya panjang sekali, karena dia bukanlah dalam tanda kutip memiliki privilege secara materi, tapi dia punya privilege secara lingkungan keluarganya dan penuh kasih sayang. Terus dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi diplomat ke negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, dan kedua anaknya diajak pindah sekolah di sana, istrinya pun juga sama. Itu adalah momentum yang luar biasa gitu loh. Jangankan mau pergi ke negara yang kategorinya sudah maju, kita pergi ke luar negeri tetangga doang gitu, kayak Malaysia atau negara-negara lain, itu kayaknya kita excited banget loh. Apalagi Arya Daru gitu loh, dia mau pindah bareng sama anak-anaknya. Kalaupun dia bilang katanya sudah nggak ada semangat hidup lagi, tapi dia punya kedua anak. Dan sayangnya Arya Daru, aku sempat ngobrol dengan beberapa koleganya almarhum, bahwa Arya Daru sering pulang ke Yogyakarta untuk menyaksikan kayak kompetisi anaknya gitu kan, suka main piano. Itu adalah sebuah simbol bahwa ya walaupun dia sudah nggak lagi semangat hidup misalkan begitu,
kan dia masih punya anak, masih punya harapan untuk melihat anaknya lulus sekolah, menang pertandingan dan sebagainya. Artinya masih adalah dalam tanda kutip keduniawiannya pengen untuk melanjutkan sekolah. Kecuali ya, karena dulu ada salah satu kolegaku yang dia memang benar-benar pengen menyerahkan diri kepada Tuhan, dia melepaskan pekerjaannya sebagai seorang PNS, dia menjadi dalam tanda kutip adalah jaula begitu. Itu memang ada orang-orang seperti itu. Tetapi Arya Daru kan tidak sampai levelnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kejanggalan yang menurut aku bisa membantah ya statement dari psikolog forensik yang mengatakan bahwa Arya Daru sifatnya adalah perfeksionis dan dia tidak bisa mentolerir hal-hal yang tidak sesuai dengan planningnya. Makanya pada saat ada dugaan dia salah kirim pesan yang dugaannya itu adalah ke orang ketiga gitu dalam hubungan rumah tangganya, dia malu, dia nggak bisa mengontrol dirinya, makanya dia melakukan hal seperti itu. Bagi aku sih namanya seorang pria ya, pada saat kita mohon maaf ya, ketahuan memiliki wanita idaman lain gitu. Aku rasa ya di era sekarang, pria itu justru malah ketahuan, ya justru kita nggak mau saying goodbye ke dunia ini, justru malah kita pengen menceraikan istrinya gitu loh, agar aku bisa bersama dengan orang yang aku cinta. Tapi kalau malah dia seperti itu kan, ya dia nggak dapat semuanya, istrinya nggak dapat, yang diduga adalah orang ketiga juga nggak dapat begitu. Jadi ada banyak hal-hal yang sifatnya adalah kognitif ya, pikiran yang memang nggak masuk akal. Memang kalau secara kasat mata gitu, mungkin secara CCTV ya, walaupun kita juga CCTV-nya nggak yakin gitu, beneran nggak ada orang keluar masuk. Tapi CCTV yang ada belasan sumber dan ada mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan jam, karena nggak cuma diperiksa di hari itu aja ya, seminggu sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan CCTV di berbagai sumber, itu kan kalau dipotong cuma 30 detik atau 1 menit gitu, nggak bakal kelihatan. Siapa yang bisa ngecek? Kan semuanya adalah berdasarkan dari penyidik. Jadi memang sampai sekarang dari tim kuasa hukumnya Arya Daru, kelihatan banget mereka terus berjuang. Terakhir aku lihat kan update-nya, mereka mengunjungi Bareskrim ya. Mereka meminta kasus ini tuh dialihkan penanganannya dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri atau Bareskrim gitu, langsung ke pusatnya. Cuman dari Bareskrim dan Polda Metro Jaya sepertinya tidak merespon dengan begitu sesuai harapan keluarga. Terakhir dari PMJ, Polda Metro Jaya, memang mengatakan memberikan undangan ini kepada istrinya almarhum ya di Jogja untuk datang ke Jakarta untuk melakukan berbagai macam laporan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Tetapi kan diminta sama keluarga kuasa hukum dari Arya Daru, ditunda dulu aja, kami minta data-data secara mentahnya. Data otopsi, data psikolog forensik, mungkin data CCTV dan sebagainya. Tetapi data-data tersebut sepertinya tidak diberikan. Karena aku bisa memahami ya, kalau penyidik diminta data mentahnya, nanti dari tim kuasa hukumnya juga akan menghadirkan saksi ahli, menginterpretasikan dari timnya masing-masing, ngerasa kayak nggak dihargai kalau aku tangkap ya. Ini lebih ke masalah authority gitu. Kesannya gini, kamu kok nggak percaya sih sama hasil penelitian atau analisa interpretasi dari tim saya, dari tim penyidik Mabes Polri, ataupun juga Polda Metro Jaya. Jadi kesannya kayak ada rasa ketersinggungan kalau aku tangkap di sini ya. Dan itu yang sepertinya sedang diperjuangkan dari keluarga Arya Daru agar data-data mentahnya itu dikasih juga ke mereka gitu loh. Biarin ada pembanding untuk analisanya. Tetapi itu sepertinya akan sangat sulit sekali didapatkan, apalagi kasus ini pun juga sudah benar-benar boleh dibilang tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat atau viralnya sudah nggak seperti di awal-awal. You know lah, di Indonesia itu kan banyak yang bilang no viral, no justice. Apalagi momentum dari kasus ini memang sudah, mohon maaf, sudah agak terlewatkan. Cuman aku yakin ya, di penyidik pun juga mereka tidak mau mengorbankan nama baiknya. Kalaupun memang sudah ada bukti kuat bahwa ini ada unsur pidananya, aku yakin ini bakal segera dibongkar. Tetapi ini memang tidak mudah teman-teman. Secara pribadi aku pun juga ngerasa kayak yakin gak yakin gitu loh, butuh keajaiban gitu. Kita lihat nanti ya perkembangan selanjutnya, apakah tim kuasa hukum dari Arya Daru mampu membuka kasus ini dan membongkar, dan keyakinan dari keluarga bahwa ini ada unsur pidananya akan benar-benar terbukti atau tidak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.